Pada pertemuan ke-8, kita sudah mempelajari tentang penduga selang untuk rata-rata, baik itu satu populasi, dua populasi, dan untuk dua populasi yang tidak saling bebas atau data berpasangan. Nah, di pertemuan 9 bagian 1 tadi kita sudah membahas interpretasi dari selang kepercayaan. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang penduga selang untuk proporsi satu populasi dan dua populasi. Jadi kita akan bagi menjadi dua bagian lagi. Pertama untuk yang satu populasi dulu. Jadi penduga selang untuk proporsi satu populasi. Proporsi dari populasi atau yang disimbolkan oleh P ini adalah proporsi populasi, itu diduga oleh P topi ya. Ini namanya P topi, P hat. Ilustrasinya seperti ini, misalkan kita punya populasi yang berukuran N sebesar 10, jadi ini ada populasi sebesar 10, yang di dalamnya itu ada dua kelompok, yaitu kelompok berwarna merah dan kelompok warna biru. Di sini yang merah ada 4 dan yang biru ada 6. Sehingga proporsi dari warna biru itu adalah banyaknya biru dibagi dengan banyaknya populasi atau 6/10. Ya, jadi proporsi dari si warna biru ini, proporsi populasi warna biru adalah 6/10. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah 4/10. Nah, dari populasi ini diambillah contoh berukuran 3 atau sampel berukuran 3. Misalkan kita dapat hasil seperti ini. Yang diperoleh adalah ini. Jadi terdapat dua warna biru dan satu warna merah. Sehingga dugaan proporsi populasi untuk warna biru itu diduga oleh P topi dengan nilai 2/3 atau 2/3. Sedangkan dugaan proporsi populasi untuk yang warna merah atau P topi itu 1/3 ya, karena karena yang warna merahnya cuma ada 1. Nah, kita lihat sini bahwa ini adalah penduga titik ya, P topi itu penduga titik. Nah, untuk penduga titik di sini terlihat bahwa nilainya tidak sama ya. Makanya salah satu kelemahan penduga titik itu adalah peluang salahnya besar ya. Makanya penduga titik biasanya jarang dipakai itu. Karena memang bisa berbeda jauh dari nilai sebenarnya. Bisa berbeda jauh dari nilai sebenarnya. Nah, sekarang kita akan gunakan penduga selang untuk menduga proporsi populasi. Jadi penduga proporsi dugaan selang kepercayaan 1-alfa kali 100% bagi proporsi populasi atau P. Kita lihat di sini, ini misalnya ini adalah populasi aslinya, kurva dari populasi asli, di mana nilai P-nya ada di sini. Ya, nilai P-nya ada di sini, nilai proporsinya. Kemudian, ketika kita ambil sebuah sampel, maka dugaan dari P itu ada di sini. Penduganya. Beda ya. Penduganya tuh P topi, nilainya beda. Nah, ketika kita buat selang kepercayaan, dengan selang kepercayaan 90, di sini 1,96 itu sekitar 95% ya. Dengan kita membuat selang kepercayaan, maka ini selang kepercayaannya, maka nilai P-nya itu bisa dimuat oleh selang kepercayaan ini. Bisa juga kalau kita misalkan membuat menarik sampel lagi, membuat selang kepercayaan, misalkan diperoleh P-nya di sini, P topinya. Maka nanti selang kepercayaannya seperti ini. Nah, kita lihat di sini tidak memuat nilai P ya. Tidak memuat nilai P. Karena selang kepercayaan itu juga memuat error ya. Kalau misalkan
kita menggunakan alfa 5%, maka kemungkinan tidak memuatnya kan ada 5%. Sedangkan kemungkinan dia memuat parameter populasi atau nilai P populasi itu adalah 95%. Jadi ketika kita membuat selang kepercayaan, ada kemungkinan bahwa memang nilai populasinya, nilai proporsi populasinya tidak masuk di selang kepercayaan itu. Tapi kita tidak perlu membuat sebanyak 100 selang kepercayaan misalnya. Cukup membuat satu saja. Cukup membuat satu, dan kita yakin bahwa 95% atau 90% selang kepercayaan yang kita buat itu akan memuat populasi dari memuat parameter populasi. Nah, ini adalah dugaan selang kepercayaan bagi populasi, bagi proporsi populasi ya, bagi P. Nah, ini si P ini itu berada di antara selang ini. Ini batas kiri dan batas kanan, atau batas bawah, ini batas atas ya. Nah, si P topi ini penduga titiknya ya. Penduga titiknya P topi. Jadi nilai P itu di antara P topi atau penduga titik dikurangi Z alfa per 2 akar P topi kali 1 min P topi dibagi dengan N. Sebelah kanan juga sama, cuma berbeda tandanya, di sini plus ya. Jadi kalau misalkan ini adalah P topi, selang kepercayaan itu ke kanan dan ke kiri sama ya. Ke kanan jaraknya sama dengan kiri. Jaraknya adalah ini. Z alfa per 2, di sini jaraknya. Ini itu ke sini. Jadi panjangnya sama. Seperti di seperti di ilustrasi di slide pertama, slide ini. Ini kan penduga titik yang di tengah-tengah ini penduga titik. Misalnya kita ambil ini penduga titiknya. Oh, yang ini ya, ini penduga titiknya. Maka dia jarak ke sini dan jarak ke bawah dan ke atasnya itu sama ya. Karena memang dalam perhitungan dikurangi, ke bawah itu dikurangi, ke atasnya ditambah dengan bilangan atau dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah sebuah lembaga survei mengambil contoh acak sebanyak 2.000 responden. Dengan diperoleh hasil 1.120 diantaranya puas terhadap kinerja poliklinik A. Tugasnya adalah buatlah selang kepercayaan 95% bagi proporsi responden yang puas. Selang kepercayaannya ya. Oke. Nah, yang diketahui di sini respondennya ada 2.000. Maka N-nya 2.000, kemudian yang puas itu ada 1.120. Kita misalkan yang puas itu adalah sigma XI ya. Sigma X ini. Maka nanti penduga dari proporsinya itu adalah sigma XI dibagi N, atau banyaknya yang puas dibagi dengan banyaknya responden. Diperoleh hasil ini 0,56. Selanjutnya kita hitung batas bawah dan batas atasnya ya. Ini batas bawah dulu nih. P topi dikurangi Z alfa per 2 kali akar P kali 1 min P topi dibagi N. Di sini 0,56 dikurangi 1,96 kali dan seterusnya. Oke, ini ada kesalahan ya. Kalau tidak salah, kalau alfanya itu 5%, maka Z alfa per 2-nya di sini 1,645. 1,645. Nanti bisa diganti saja. Jadi 0,5 dikurangi 1,645 kali akar 0,56 kali 1 min 0,56, tinggal ikuti rumusnya, dibagi dengan 2.000. Jadi hasilnya, misalkan ini benar ya, perhitungannya benar, maka ini hasilnya adalah 0,54. Bawahnya 0,54 dan atasnya adalah 0,58. Jadi nilai P ini
penduga dari nilai P ini, nilai P itu diduga berada di antara 0,5 sampai dengan 0,58. Ya, jadi kita percaya bahwa selang 0,54 sampai dengan 0,58 ini memuat proporsi responden yang puas terhadap kinerja poliklinik A pada nilai alfa 5%. Atau bisa juga kita katakan seperti ini. Kita percaya bahwa selang 0,54 sampai dengan 0,58 itu memuat proporsi responden puas terhadap kinerja poliklinik A dengan peluang 95%. Atau tidak puas dengan peluang 5%. Jadi kesimpulannya bisa disesuaikan. Ini ada latihan ya. Ini ada latihan suatu obat baru diekstrak dari suatu jamur mampu meningkatkan tingkat kesuksesan dalam operasi transplantasi organ. Menurut artikel tersebut, 32 pasien yang menjalani operasi, 19-nya itu sukses ya. 19 orang sukses dari 32 pasiennya. Jadi tanyakan adalah tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi pasien yang sukses. Nah, seperti contoh yang tadi ya. Kemudian latihan 2 juga sama contoh tadi. Seperti contoh tadi ini satu populasi, proporsi satu populasi. Dari 100 buah barang 30 rusak. Yang ditanyakan adalah selang kepercayaan 95% bagi proporsi barang yang rusak, penduga proporsi yang barang yang rusak. Kemudian latihan 3 ini juga sama dengan latihan 1, latihan 2 dan sama dengan contoh. Latihan 4 juga sama. Silakan nanti dikerjakan ya. Siapa tahu nanti keluar di ujian.